dengan pengulangan kata ta'lamun dalam Al-Quran ini, lalai yang paling utama adalah mereka lalai pada ilmu. Mereka merasa cukup dan di satu titik berhenti, tidak lagi mencari ilmu. Itu kelalaian yang fatal. Berhenti saja. Kita bisa mengatakan pendidikan itu ada tahapannya. Misalnya dalam pendidikan di tanah air kita, katakanlah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, lalu menempuh jabatan di perguruan tinggi, pencapaian tertinggi, guru besar, profesor misalnya. Apakah kemudian kita katakan pendidikannya sempurna? Jenjang pendidikan formal mungkin ada ujungnya, tetapi proses belajar tidak ada akhirnya. Kita mengenal hadis talabul ilmi faridatun, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Atau talabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap mukmin dan mukminah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Alhamdulillah rabbil alamin, teriring syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat pada baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian tafsir khususnya juz amma yang kita mulai dari akhir Al-Qur'an dan bergerak terus ke belakang. Dalam hal ini mulai dari surat An-Nas. Sekarang kita sampai pada surah At-Takatsur, surah ke-102. Kita sudah bincangkan makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sekarang insyaallah kita lanjutkan 6 ayat berikutnya. Kita bacakan untuk keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul maulana al-'aliyyul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rujukan untuk tafsir kita kali ini diambil dari kitab At-Tasnim karya Allamah Jawadi Amuli. Beliau memberikan kajian ilmu tafsir Al-Quran selama 40 tahun di madrasah beliau rutin. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dalam seluas keberkahan. Dan tafsir At-Tasnim, tafsir Al-Quran dengan mengambil metode dari guru beliau yaitu Allamah Tobat-Tobai, adalah tafsir Al-Quran bil Quran. Kedua beliau ini, Allamah Tobat-Tobai dan Allamah Jawadi Amuli beserta para guru dan sahabat-sahabat mereka berkeyakinan bahwa sebaik-baik penafsir ayat Al-Quran adalah ayat Al-Quran sendiri. Memang dalam ilmu tafsir ada tafsir birra'yi, misalnya tafsir dengan memberikan pemaknaan pendapat yang bergantung kepada ilmu pengetahuan masing-masing, atau misalnya dilengkapi dengan hadis. Memang tidak terlalu banyak hadis yang berkenaan dengan tafsir ayat. Imam Bukhari
menafsirkan beberapa surat, beberapa ayat, tetapi tidak keseluruhan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kita tidak punya hadis yang menjelaskan tentang makna Al-Quran mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Tentu kita dapat bayangkan setiap kali para sahabat itu mendengarkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat, menurut saya tentu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang makna ayat itu kepada hadirin. Rasanya disampaikan begitu saja, lalu maknanya tidak diberikan, seperti ada yang kurang. Nah, interaksi seperti ini tidak terlalu banyak kita dapatkan pada kitab-kitab hadis. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam mesti dihimpun dari berbagai sumber, sehingga misalnya ada tafsir yang disebutkan kepada Imam Muhammad Al-Baqir alaihi afdhalut tahiyatu wat taslim, hadis-hadis dari keluarga Nabi yang mengisahkan ayat dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tafsirnya cukup besar. Itu dikumpulkan dari berbagai hadis itu. Nah, para ulama sepanjang sejarah, para mufassirin telah berusaha untuk menafsirkan, mengumpulkan hadis-hadis itu untuk membantu memaknai Al-Quran lebih seksama. Kebanyakan kemudian dikenal dengan tafsir birra'yi, tafsir dengan pendapat, dengan keilmuan yang dipelajari, dengan mengambil dari hadis-hadis. Sekali lagi, tidak semua hadis yang ada dapat dihubungkan atau menjelaskan makna ayat-ayat Al-Quran. Nah, Alamah Tobat-Tobai dan Alamah Jawadi Amuli melakukan pendekatan baru. Sebetulnya tidak baru juga, sebelumnya ada juga, hanya di era kontemporer ini, di era modern ini, dengan jumlah kitab tafsir yang cukup banyak beliau berdua tulis, beliau berdualah yang memperkuat pendekatan tafsir bil Quran, tafsir Al-Quran dengan ayat Al-Quran lagi. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alhaakumut takatsur. Takatsur artinya bermegah-megahan. Demikian dalam terjemahan bahasa Indonesia, bermewah-mewahan, hidup melampaui batas kecukupan. Nah, beliau misalnya menafsirkannya dengan ayat Al-Quran lagi yang hubungkannya dengan bahwa takatsur itu adalah fil amwali wal aulad. Misalnya dalam surat Hadid ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia ini hanya permainan dan sesuatu yang menipu, perhiasan atau saling berbangga di antara kalian, dan saling memperbanyak harta dan memperbanyak keturunan, memperbanyak keluarga. Kata Alamah Jawadi Amuri, umumnya manusia itu mungkin ikhtiar hidupnya sekian puluh persen, 80-90% itu ditujukan kepada yang dua ini, yaitu amwal dan aulad. Kita kalau ada apa-apa ya demi anak-anak, ya demi keluarga, ya demi urusan kita harta benda kepemilikan. Nah, ini metode tafsir Al-Quran bil Quran. Nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Kami lebih banyak harta, lebih banyak keluarga, lebih banyak anak-anak. Jadi alhaakumut takatsur dengan mengambil metode Quran bil Quran merujuk kepada banyak harta dan banyak anak-anak. Yang demikian itu melalaikan kalian, alhaakum. Nah, dalam bahasan awal beliau menjelaskan takatsur itu fil amwal wal aulad. Tetapi pada bagian alha, melalaikan, beliau hubungkan dengan 6 ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ayat ketiganya itu tentang hatta zurtumul maqabir, kita bahas pada episode sebelumnya. Nah, mulai dari ayat ketiga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang sebagai jawaban dari alhaakum itu telah melalaikan kalian, telah membuat kalian lupa.
itu Allah Ta'ala menurut Allamah Jawadi menjawab dengan kalla saufa ta'lamun. Itu di sini ada ilmu yang pertama, sama sekali tidak, kelak kalian akan mengetahui. Summa kalla saufa ta'lamun, dan kelak kalian pasti akan mengetahui. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, sungguh kalau kalian itu mengetahui dengan ilmu yakin, la tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim itu. Thumma la tarawunnaha ainal yaqin, kemudian kalian akan melihatnya dengan ainul yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin anin na'im, dan kelak kalian kemudian akan ditanya tentang nikmat itu, tentang kenikmatan itu. Nah, di sini ada beberapa kali pengulangan. Misalnya pengulangan kata kalla, barangkali ini yang paling banyak disebut dalam satu surat, dan disebutnya berurutan, disebutnya berturut-turut, ya. Misalnya dalam surat An-Naba itu ada kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Nah, di sini diulang 3 kali, ya. Dalam surat Abasa juga diulang tapi tidak berurutan. Misalnya kalla innaha tadhkirah, atau dalam surat Mutaffifin ini juga disebut 3 kali tetapi dengan selang ayat. Misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, ayat 14. Lalu kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun, ayat 16, 17. Baru setelah itu 18-nya kemudian kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah, rata-rata berdekatan, tetapi yang disebut dalam surat Mutaffifin tadi disebut 3 kali tetapi tidak berurutan. Yang ketiganya dijeda dengan 2 ayat. Nah, yang paling banyak 3 kali disebut dalam satu surat adalah dalam surat At-Takatsur, disebut 3 kali, dan penyebutannya juga berulang, berdekatan, berurutan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Pengulangan yang pertama, pola yang pertama dari surat At-Takatsur ini penyebutan kata kalla sampai 3 kali. Kemudian penyebutan kata ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna. Situ ada 3 kali ta'lamun. Lalu ada 2 kali kata latarawunna, latarawunna al-jahim, kalian akan melihat. Summa latarawunnaha, kemudian kalian akan melihatnya. Nah, dan yang berikutnya pengulangan adalah pada kata al-yaqin. Ada ilmul yaqin dan ada ainul yaqin. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, kemudian summa latarawunnaha ainal yaqin. Ini sekali lagi, setiap ayat Al-Quran memang indah, istimewa. Mukjizat terbesar Al-Quran dari sisi fasahah dan dari sisi balaghah. Dari sisi fasahah meliputi kefasihan, kemudahan melantunkannya. Orang tidak kesulitan dalam membaca Al-Quran karena makhorijul hurufnya, pemilihan katanya, keindahan. Walaupun tidak dapat dibandingkan, tetapi kita memilih bahasa yang duniawi, yaitu keindahan adabiyatnya, keindahan sastrawinya. Al-Quran ini surgawi, jadi tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang ada di dunia. Nah,
pengulangan yang dianggap pengulangan semua pasti punya makna yang sangat besar. Ini ayat singkat 8 pendek-pendek dalam asbabun nuzul. Sebagian mengatakan ayat ini makiyah karena at-takatsurnya merujuk kepada orang-orang kafir Quraisy yang menumpuk-numpuk harta. Tapi sebagian juga beranggapan ini merujuk ke periode Madinah, memperingatkan agar kaum mukminin tidak menumpuk-numpuk harta, atau merujuk kepada orang-orang munafik yang menumpuk-numpuk harta itu. Nah, jadi bahasan kita berkaitan dengan alha, melalaikan kalian, dari akar kata yang sama dengan lahu. Ini bentuk tafsir Al-Quran bil Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Mukminun misalnya, di antara ciri orang yang beriman itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflahal mu'minun. Kemudian walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang berpaling dari sesuatu yang tidak bermanfaat, dari mainan belaka dan sebagainya. Atau misalnya dalam surat Nur ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rijalun la tulhihim. Itu mereka sosok-sosok kekasih Allah Subhanahu wa taala yang tidak membuat mereka lalai, tidak membuat mereka lupa. Itu dari akar kata yang sama juga. Jadi rijalun la tulhihim itu surat An-Nur ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka yang tidak membuat mereka lalai, tidak membuat mereka lupa, tidak membuat mereka abai perdagangan atau jual beli dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini karena ayat pertamanya alhaakum, telah melalaikan kalian. Dan kata Allamah Tabatabai, inilah sebab timbulnya berbagai permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Karena orang yang berlebih itu lalai. Karena orang yang berlebih, yang hartanya berkecukupan, dia melalaikan, lupa akan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya, akan berbagai hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Saudara-saudara kita yang ditimpa musibah, ambil contoh misalnya yang terjadi, misalnya apa yang terjadi dan menimpa saudara kita di Palestina dan berbagai tempat lainnya, termasuk konflik-konflik yang ada di berbagai tempat di seluruh dunia, selalu ada yang mengambil keuntungan karena takatsur ini. Dalam konflik peperangan misalnya, itu pabrik-pabrik pembuat senjata mengambil keuntungan. Itu at-takatsur, mereka lalai karena menumpuk keinginan untuk memperbanyak pundi-pundi harta kekayaan mereka dan tidak memperhatikan nasib orang yang membutuhkan. Hampir setiap konflik, kesulitan, di belakangnya itu pasti ada potensi ekonomi. Kalau orang tanahnya kaya seperti Timur Tengah, kaya dengan minyak, seperti Papua, kaya dengan tambang emas, berbagai tempat yang kaya sumber dayanya, sangat dimungkinkan kemudian terjadi konflik di atasnya. Karena mereka takatsur, karena mereka mengumpul-ngumpulkan harta kekayaan itu. Nah, ini alha ini yang kata Allamah Jawadi, kalau orang kemudian punya ilmu dan rijalun la tulhihim tijarah itu, yang tidak melalaikan mereka tijarah, jual beli dari berzikir kepada Allah Ta'ala, pastilah kondisi masyarakat itu jauh dan jauh lebih baik dari apa yang dirasakan sekarang. Karena jual beli, bisnis, tijarah itu tidak melalaikan mereka dari memenuhi hak sesama. Nah, musibah dan masalah masyarakat, komunitas, dunia itu terjadi karena orang yang at-takatsur itu. Al-Quran kemudian menjawab dengan mengatakan, kalla saufa ta'lamun. Kata ilmu di situ ditujukan untuk menjawab alha. Mengapa orang itu lalai?
Mengapa orang itu melupakan sekitarnya? Karena apa yang dia ketahui sesungguhnya kadarnya ya setingkat itu. Artinya ini berkaitan dengan posisi ilmu. Dalam bahasa Arab, saudara sekalian, rahimakumullah, itu ada beberapa kata yang mungkin ke dalam bahasa Indonesia kita terjemahkan dalam satu kata atau sinonimnya. Misalnya ada ahmak, ada sufaha, ada juhala begitu. Sebagai perbandingan atau jahil ya. Sebagai perbandingan dalam bahasa Indonesia kita punya bodoh, kita punya dungu, kita punya jahil. Nah, ini tiga kata yang mungkin kita sebut sinonim satu dengan yang lainnya. Tapi dalam bahasa Arab, kata jahil selain dapat diartikan tidak tahu, juga dapat diartikan tidak mau tahu. Kalau orang tidak tahu, kita ajari. Tapi kalau orang tidak mau tahu, dia lebih memilih kejahilan, dia lebih memilih kebodohan, dia lebih memilih tentram dengan keadaan yang dia rasakan sekarang. Dia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki itu karena merasa sudah nyaman, mapan, tidak ingin diganggu lagi kenikmatan duniawinya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat Al-Quran misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'arid 'anil jahilin, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. A'rid 'anil jahilin tidak berarti berpalinglah dari orang-orang yang tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu, mesti kita kemudian beritahu, sama-sama belajar. Tapi kalau berpaling itu berpalinglah dari orang yang tidak mau tahu. Sudah diberitahu, tapi tetap saja berada pada dalam tanda petik untuk mengatakan kekeras kepalaan. Mungkin kita semua bisa punya bagian dari kekeras kepalaan itu. Tapi ini ketidakinginan untuk berdialog, berdiskusi, melihat dari sudut pandang yang lain, perspektif lain, lihat hadis dan dalil-dalil yang lain, memahami kelompok-kelompok yang ada itu, bagaimana sudut pandang dan pengambilan pendapat keberagamaan mereka, sehingga menjadi misalnya mazhab-mazhab yang ada. Nah, ketidakmauan untuk membuka diri itu kita sebut jahil. Nah, alhaakumut takatsur, orang yang mengumpul-ngumpulkan pundi-pundi itu lalai. Lalai yang paling utama sebetulnya, kemudian lalai pada masyarakat di sekitar, lalai dalam membantu orang yang membutuhkan. Sebetulnya dengan pengulangan kata ta'lamun dalam Al-Quran ini, lalai yang paling utama adalah mereka lalai pada ilmu. Mereka merasa cukup dan di satu titik berhenti, tidak lagi mencari ilmu. Itu kelalaian yang fatal. Berhenti saja. Kita bisa mengatakan pendidikan itu ada tahapannya. Misalnya dalam pendidikan di tanah air kita, katakanlah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3, lalu menempuh jabatan di perguruan tinggi, pencapaian tertinggi, guru besar, profesor misalnya. Apakah kemudian kita katakan pendidikannya sempurna? Jenjang pendidikan formal mungkin ada ujungnya, tetapi proses belajar tidak ada akhirnya. Kita mengenal hadis, thalabul ilmi faridatun, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Atau thalabul ilmi faridatun ala kulli mu'minin wa mu'minatin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap mukmin dan mukminah. Saudara, kalau kita lihat kategorisasi dalam bahasa Arab, thalabul ilmi itu mudzakkar, itu maskulin. Tapi faridah itu muannas, itu feminin. Bahasa Arab mengenal bentuk kata untuk laki-laki dan perempuan. Mukmin, mukminah, muslim, muslimah. Ini mesti selalu berurutan sama. Kalau pensifatan itu atau mubtada dan khobar, dia mesti sama. Kalau awalnya mubtadanya mudzakkar, khobarnya juga mesti mudzakkar. Jadi kalau awal kata itu adalah muannas feminin, maka pensifatan kabarnya juga mesti feminin juga. Ini kaidah bahasa Arab. Tapi thalabul ilmi faridah, thalabul ilminya itu mudzakkar. Kok faridatun? Kenapa tidak fardun? Begitu. Karena sama-sama mudzakkar.
Sesungguhnya kata Alamah Jawadi, faridah di situ bukan menunjukkan muannas, bukan tak di ujung, tak marbutoh di ujung itu bukan ta'ut ta'nits. Bukan tak untuk perempuan, untuk menunjukkan perempuan seperti muslim, untuk perempuannya muslimah, mukmin, mukminah. Nah, tak di situ bukan tak marbutoh taknis untuk menunjukkan itu perempuan, tidak, atau feminin, melainkan lil mubalaghah, untuk bentuk hiperbolis. Hiperbol itu sesuatu yang terus-menerus kita lebihkan. Misalnya alim, orang berilmu. Orang yang ilmunya banyak kita sebut alam. Allah Ta'ala misalnya alam, ya. Alamul ghuyub, Maha suci Allah Ta'ala dari segala pensifatan. Tapi secara bahasa yang kita bahas, alam itu artinya alim yang banyak ilmunya. Alim saja sudah berilmu, tapi yang alam adalah alim yang banyak ilmunya. Nah, ada tambahan tak marbutoh, bukan ta'ut ta'nis, tapi tak untuk mubalaghah. Jadi pada kata alam kita sematkan, tambahkan tak marbutoh menjadi alamah. Itulah yang kita sebut kepada para guru kita, alamah Tobat-Tobai, alamah Jawadi Amuli. Artinya orang yang keilmuannya teramat tinggi. Nah, thalabul ilmi faridatun, faridah sebetulnya adalah bentuk mubalaghah itu. Artinya kewajiban menuntut ilmu itu wajib, kalau saya terjemahkan harfiah, wajib dan 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 seterusnya, tidak ada akhirnya. Itu yang dimaksud dengan faridah. Jadi menerjemahkan dengan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap mukmin dan mukminat itu sebetulnya kurang tepat secara bahasa. Karena wajib menunjukkan sekali saja. Tapi dia bentuk hiperbolis, mubalaghah. Jadi kalau dibahasakan tadi, menuntut ilmu itu wajib dan wajib dan wajib dan wajib dan wajib dan seterusnya. Artinya tidak ada berhentinya. Nah, alhaakumut takatsur. Umumnya orang berhenti mencari ilmu, berhenti mengkaji, berhenti belajar lagi setelah dia takatsur. Setelah dia menambah pundi-pundi, setelah dia banyak urusan ini dan itu, pekerjaan, bisnis, jumlah saldo dan sebagainya, berhentilah itu. Alha, terlupakan. Mengumpul-ngumpulkan harta itu membuat dia lupa mencari ilmu, sesuatu yang seharusnya tidak pernah berhenti, ya. Bahkan kata Alamah Jawadi, hatta zurtumul maqabir ini pada kata kala saufa ta'lamun itu menjawab, kalau terjemahan harfiah kurang lebih begini, saya terjemahkan seseluruhnya secara utuh terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina. Telah melalaikan kalian bermegah-megahan itu sampai kalian mengunjungi pekuburan. Jangan seperti itu, kelak kalian akan mengetahui. Jangan seperti itu, kelak kalian benar-benar akan mengetahui. Jangan seperti itu, sekiranya kalian mengetahui dengan ilmu yakin, kalian akan melihat neraka jahim. Kemudian kalian akan melihatnya dengan ainul yakin, dan kelak kalian akan ditanya pada hari itu, pada hari tertentu itu, tentang an-na'im, tentang kenikmatan. Nah, ini harfiahnya. Sebetulnya sekali lagi teramat banyak yang sangat dapat dibahas dalam 8 ayat yang singkat padat ini. Singkat, padat, tepat. Pada versi terjemahan, melalaikan kalian bermegah-megahan, mengumpulkan harta kekayaan, sampai kalian mengunjungi pekuburan. Kelak, kala saufa ta'lamun, kalian nanti akan tahu. Dimaknai nanti akan tahunya itu adalah pada waktu setelah meninggal dunia itu, zurtumul maqabir itu. Kalau kalian akan tahu ternyata harta kalian yang kalian kumpulkan itu tidak bermanfaat, malah menjadi tanggung jawab, menjadi beban yang kalian harus bertanggungjawabkan di yaumil akhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kalian kumpulkan tidak akan menyertai kalian kecuali sehelai kain kafan saja dan seterusnya. Nah, yang menarik, hatta zurtumul maqabir yang kita terjemahkan dalam episode sebelumnya dengan dua makna. Satu, sampai kematian menjemput.
Atau yang kedua, sampai kalian melembutkan hati kalian dengan banyak mengunjungi pekuburan. Nah, kala saufa ta'lamun, ini kalau disebut mungkin kecaman atau bentuk peringatan yang sangat keras. Kala yang pertama itu, sudah bentuk peringatan yang sangat keras. Jangan begitu, sama sekali tidak begitu. Saufa. Nah, pada kata saufa, kala saufa ta'lamun. Misalnya dalam terjemahan Indonesia, kata saufa itu diterjemahkan dengan kala saufa ta'lamun. Kelak kalian akan mengetahui. Nah, kelak itu berapa lama, berapa waktu ke depan? Bahasa Arab itu punya dua kata atau dua huruf untuk menunjukkan kelak, yaitu sin saja dan saufa. Bedanya sin dan saufa itu, misalnya saunabbiukum. Nah, dengan saufa unabbiukum itu berbeda. Kalau kata saunabbiukum, misalnya dalam cerita tentang Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam bersama Nabiullah Khidir alaihissalatu wassalam, itu ada saunabbiukum. Bedanya sin saja dan saufa itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 78, Nabi Allah Khidir alaihissalam setelah peristiwa ketika Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala sampaikan untuk belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam dan mengikuti Nabi Khidir. Ini kisahnya saudara sekalian sudah mengetahui dan mafhum. Mengikuti Nabi Khidir itu, Nabi Musa alaihissalam melihat ada beberapa perilaku yang mengherankan dari Nabi Khidir. Ada perahu dilubangi, ya, anak kecil yang dibunuh dan seterusnya. Itu bagian yang lain. Sekali lagi saudara, kita tentu semua ayat Al-Quran berkaitan sekali lagi. Tapi ketika melihat tiga peristiwa yang Nabi Musa itu awalnya Nabi Khidir sampaikan bersabar, lalu sampai di satu titik Nabi Musa terus bertanya, mengapa begini, mengapa begitu? Nabi Musa menyampaikan mungkin dalam tanda petik pertanyaan atau kritik kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Nabi Khidir yang di awalnya menyampaikan, kau tidak akan mampu bersabar terhadapku. Saudara bisa baca itu pada surat Al-Kahfi. Nabi Khidir pada ayat 78 surat Al-Kahfi kemudian menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala hadza firaqu baini wa bainika. Ini batas, ini perpisahan antara aku dengan engkau. Jadi setelah tiga peristiwa dan Nabi Musa melihatnya lalu mempertanyakannya, kata Nabi Khidir, ini batas antara aku dengan kalian. Ini perpisahan antara aku dengan kalian. This is parting time between me and you. Lalu kata Nabi Khidir alaihissalam, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Aku akan sampaikan kepadamu tentang takwil, makna apa-apa yang kau tidak mampu bersabar atasnya. Di situ saunabbiuka, aku akan, tidak unabbiuka, aku sampaikan, tapi aku akan, karena ada jeda waktu sesungguhnya dengan satu huruf itu, tidak langsung, tapi jangka waktu yang dekat. Begitu saunabbiuka, aku akan, dengan segera setelah itu disampaikan. Tidak perlu menunggu lama. Nah, untuk menunjukkan sesuatu yang akan datang, dalam bahasa Arab digunakan dua huruf, satu sin dan yang kedua adalah kata saufa. Dua-duanya kita terjemahkan akan. Dalam bahasa Indonesia mengambil kata kelak untuk saufa. Jadi sin adalah akan, untuk waktu akan datang yang dekat, dan saufa adalah akan, untuk waktu akan datang yang
agak jauh atau jauh. Misalnya dalam kisah Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam, ketika saudara-saudara Nabi Yusuf sudah tahu kalau Nabi Yusuf itu Nabi Yusuf alaihissalam. Awalnya kan mereka tidak tahu kalau pembesar di hadapan mereka itu adalah saudara yang mereka buang dahulu. Setelah panjang ceritanya dalam surah Yusuf, ini di ayat ke-97. Surat Yusuf itu surat yang teramat istimewa, satu kisah seorang nabi utuh dan kronologis berurut dari awal surat sampai akhir. Kisah para nabi yang lainnya itu tersebar dalam banyak surat Al-Quran. Sementara kisah Nabi Yusuf satu surat utuh, dimulai juz 12 sambung ke juz 13, dan surat Yusuf sendiri adalah surat ke-12 di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, saudara-saudara Nabi Yusuf yang mengetahui bahwa mereka sudah ketahuan sekarang salah mereka, mengaku dosa di hadapan ayahnya, minta ampun, kemudian menyampaikan kalimat ini kepada ayahnya yang sang nabi yang selama ini mereka sebut sesat, selama ini mereka sebut seperti orang sakit, itu dalam ayat-ayat sebelumnya. Nah, kemudian mereka berkata setelah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khatiin. Mereka berkata, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala, minta ampunlah bagi kami atas dosa-dosa kami. Mereka ngaku dosa, ngaku salah. Inna kunna khatiin, kami ini orang-orang yang berbuat salah. Apa kata Nabiullah Yusuf alaihissalam? Qala saufa astaghfiru lakum rabbi, sungguh aku akan memohonkan ampun. Bahasa Indonesia juga menerjemahkannya menjadi akan, sehingga pada kata saunabbiukum, saya selesaikan dulu surat Yusuf ayat 98-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Nabi Yakub kemudian menjawab, aku akan memohonkan ampunan bagi kalian pada anak-anak Nabi Yusuf yang mengaku salah dosa itu. Aku akan memohon ampun bagi kalian dari Tuhanku, Rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dia sang maha pengampun dan maha penyayang. Di situ kata yang digunakan adalah saufa. Kenapa tidak sa'astaghfiru lakum rabbi? Bahasa Arab punya dua kata. Sekali lagi saudara, satu huruf sin yang menunjukkan akan itu, satu lagi kata saufa. Bedanya dalam bahasa, sin merujuk kepada akan dalam waktu dekat, sedangkan saufa merujuk kepada akan yang ada jeda. Jadi tidak langsung dilakukan. Seperti dalam kisah Nabi Yusuf ini. Saufa astaghfiru, ketika Nabi Yakub dimohonkan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf untuk memohonkan ampunan pada Allah Ta'ala, Nabi Yakub tidak segera menjawab sa'astaghfiru lakum, tapi saufa astaghfir, aku akan. Tidak langsung. Mengapa? Kata tafsir, karena Nabi Yakub alaihissalam memilih waktu khusus untuk memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala bagi anak-anaknya itu. Tidak langsung at the spot, at the moment, langsung waktu itu astagfirullah misalnya, ya Allah untuk diriku dan anak-anakku, tidak, tapi saufa, aku akan. Nabi Yakub memilih waktu khusus untuk berdoa memohon ampunan itu. Nah, kata ahli tafsir, kapan waktunya? Pada dini hari Jumat. Kita menyebutnya malam Jumat. Jadi malam yang penuh berkah dalam menyampaikan permohonan dan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus lagi dalam bahasa kita sepertiga malam yang terakhir. Jadi dini hari Jumat itu Nabi Yakub menunggu. Nabi Yakub bisa dan dapat menyampaikan permohonan pada waktu itu, tetapi beliau menunggu secara khusus, mempersiapkan persembahan untuk menyampaikan permohonan ampun bagi anak-anaknya itu pada Jumat dini hari. Itulah mengapa Al-Quran menggunakan kata saufa.
bukan sa. Nah, ini beda antara sin, sa, dan saufa. Shadaqallahul maulana al-aliyyul azim. Dalam surat At-Takatsur yang digunakan adalah kata saufa. Bahkan disebut 2 kali, sebanyak 2 kali. Kalla saufa ta'lamun. Jangan demikian, sekali-kali tidaklah begitu. Kelak kalian itu akan mengetahui. Nah, diskusinya adalah alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa itu. Kelak kalian akan mengetahui, apakah dia kembali kepada ilha itu artinya hal-hal yang melalaikan. Kelak kalian akan tahu kalau semua itu ilmunya, kalian akan tahu ilmu kalau takatsur itu tidak ada manfaatnya untuk kalian, tapi ini kelak. Nah, penafsiran ini, pendapat ini dalam tanda petik ditolak oleh Allamah Jawadi Amuli. Menurut beliau yang saya pahami, kesadaran akan bahwa mengumpulkan harta itu melalaikan sudah diketahui pada saat hatta zurtumul maqabir. Di ayat itu, di ayat kedua, orang yang lalai karena memperbanyak harta dan keluarga, anak-anak, karib kerabat dan sebagainya itu sudah dijawab dengan hatta zurtumul. Jadi hatta zurtumul maqabir itu menjawab alhaakumut takatsur. Begitu ia mengunjungi pekuburan atau begitu ia disadarkan oleh kematian, dia tahu ternyata harta yang dikumpulkannya tidak mendatangkan manfaat apa-apa bagi dia. Lalu apa makna kalla saufa ta'lamun? Kelak kalian akan mengetahui. Tsumma kalla saufa ta'lamun, dan kelak kalian sungguh akan mengetahui. Apa makna 2 kalimat ini? Ilmu yang seperti apa? Yang bagaimana? Yang Allah Ta'ala maksudkan menjawab alhaakumut takatsur ini. Sebagian misalnya menafsirkan kepada tahapan ilmu. Ada tahapan ilmu itu, tingkat ilmu itu misalnya pembagian dengan ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu ma'rifat, ilmu hakikat, dan sebagainya. Ada juga membagi ilmu itu kepada ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Ini lebih tepat sebetulnya pembagian pada yakinnya, karena ilmu menempati urutan yang pertama, ilmu yakin. Contoh tingkat keyakinan ini disampaikan juga oleh Allamah Jawadi dalam tafsir beliau ini. Misalnya kalau kita lihat ada asap, secara ilmu kita tahu ada api. Nah, pengetahuan kita akan api itu kita sebut ilmu yakin. Tapi begitu kita dekati sumber asap itu dan kita melihat apinya, maka itu kita sebut ainul yakin. Nah, waliyadzubillah kalau kemudian itu api atau misalnya hanya gambar digitalisasi komputer saja, computer generated image kata anak-anak sekarang, CGI. Itu hanya LED saja atau drone misalnya. Lalu kita peganglah, terasa panasnya, kita pegang, kita tahu itu api, kita sebut dia haqqul yakin. Nah, ini pembahasan secara lugawi dari ilmu yakin, ainul yakin, dan haqqul yakin. Tapi kalau ini tuh tahapan ilmu, kata ilmu yakin justru berada pada ta'lamun yang ketiga. Ta'lamun yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla saufa ta'lamun. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Baru yang ketiga, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin. Jadi sebetulnya dia berada juga pada tingkat yang tinggi ilmu yakin itu. Karena orang yang sampai pada ilmu yakin ayat kelima ini, Al-Quran kemudian menyampaikan la tarawunnal jahim. Orang sudah sampai ilmu yakin akan melihat neraka. Sekarang apa yang membuat kita la tarawunnal jahim?
Itu artinya bahkan ilmu yakin pun kita tidak punya. Karena kalau kita punya ilmu yakin, la tarawunnal jahim. Misalnya membedakan antara orang yang berakal, orang yang berilmu, orang yang yakin, itu ada pembahasan tersendiri. Misalnya dalam sebuah kalimat dari Imam Ali alaihissalam dalam Nahjul Balaghah hikmah 211, beliau sampaikan, kam min aqlin asirin tahta hawa amirin. Jadi betapa banyak orang berakal yang tertawan di bawah pengaruh kuasa hawanya. Jadi kalimat Imam Ali-nya berindah, kam min aqlin asirin tahta hawa amir. Banyak orang yang berakal, dalam makna akal, orang yang berpengetahuan, tahu kok dia kalau itu salah, tahu kok dia kalau itu tidak benar, tahu kok dia kalau mengotak-atik angka, memarkup dan sebagainya adalah sebuah tindakan fasad. Orang tahu korupsi itu tidak baik, tapi tahta hawa amir. Kam min aqlin asir tahta hawa amir. Amirnya itu adalah hawa nafsunya, tapi dia kalah oleh kuasa hawa nafsunya. Berbeda dengan orang yang berilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuannya itu mengubah dia. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini dalam Nahjul Balaghah kali ini khutbah ke 193. Tadi dalam bab hikmah, sekarang dalam bab khutbah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah menyampaikan, karena memang di zaman baginda Nabi dalam kajian-kajian irfani itu ada makom yang dianggap dengan makom atau derajat ka'anna, kedudukan seakan-akan. Awal mulanya itu ada seorang sahabat di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usai sholat subuh, baginda Nabi dan para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat ada seorang anak muda yang wajahnya itu berseri-seri bercahaya. Kemudian baginda Nabi bertanya, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada saat-saat majelis berkumpul dengan para sahabat, itu sering bertanya keadaan, bertanya kabar, bertanya tentang apa-apa yang dialami, dirasakan. Dan ini adalah sebuah bentuk penghormatan, adab, akhlak yang utama, mengetahui kabar sesama saudara kita. Kemudian bagian Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam, kaifa anta? Dalam kata yang lain, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu? Mungkin kita akan mengira ini katakanlah kartositok, jadi pembicaraan sopan santun, pembicaraan tata krama. Bagaimana kabarmu? Kaifa anta? Bagaimana engkau? Kadang juga dalam riwayat yang lain, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini? Bagaimana engkau bangun di pagi hari? Bagaimana keadaanmu? Bahasa Arab begitu, kaifa anta atau kaifa asbahta? How are you? Anak muda ini menjawab, asbahtu mu'minan haqqo. Kabarku ini seperti kabar orang mukmin yang sebenarnya, orang mukmin yang sejati, orang beriman yang sesungguhnya. Bayangkan orang ditanya apa kabar, jawabannya bukan baik, alhamdulillah. Tapi jawabannya itu, bagaimana kabarmu? Kabarku adalah kabar seorang mukmin yang sejati. Nah, itu kan jawaban yang tidak lazim, yang tidak biasa. Kemudian baginda Nabi bertanya sallallahu alaihi wasallam ketika ia menjawab asbahtu mu'minan haqqo, kabarku itu seperti orang mukmin yang sejati. Baginda Nabi bertanya, tandanya apa mukmin sejati itu? Cirinya bagaimana? Ini diriwayatkan dalam kitab Al-Kafi juz 2 halaman 54. Sahabat ini, anak muda ini menjawab, ka'anni, karena itu makomnya disebut makom ka'anna, seakan-akan. Ka'anni anzuru ila arsy rabbi,
seakan-akan aku itu melihat arsy Tuhanku. Nah, kata ka'anni ini, seakan-akan ini bukan seakan-akan pengandaian, tetapi sebuah bentuk pengetahuan yang sampai kepada anak muda ini, yang dalam surat At-Takatsur begitu sampai kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalau kalian tahu ilmu yakin, kalian akan lihat neraka jahim itu. La tarawunnal jahim, kalian akan melihat neraka jahim itu. Padahal baru setelahnya, tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ainal yakinnya baru datang kemudian. Tapi orang yang sampai pada ilmu yakin, dia akan melihat al-jahim itu, melihat neraka itu. Seperti anak muda yang ditanya oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa anta?" Yang menjawab, "Asbahtu mu'minan haqqan." Bagaimana kabarmu? Aku ini muslim yang mukmin yang sebenarnya, yang sejati. Kemudian Nabi tanya, apa alamatnya? Alamat mukminnya apa? Tanda keimanannya apa? Ka'anni anzuru ila arsy rabbi, seakan-akan aku melihat arsy Tuhanku. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Dalam khutbah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah tentang orang yang bertakwa, itu memang tidak ada jarak antara dia dan surga dan neraka itu. Itulah ilmu yakin, ilmu yakin. Dalam khutbah beliau karramallahu wajah, beliau sampaikan, fahum, orang bertakwa itu, fahum wal jannatu kaman qad ra'aha, fahum fiha muna'amun, wahum wan naru kaman qad ra'aha. Mereka dan surga seakan-akan mereka itu sudah pernah melihatnya. Fahum fiha muna'amun, dan mereka di dalamnya merasakan kenikmatan. Jadi orang yang bertakwa itu sudah merasakan kenikmatan surgawi di dunia. Wahum wan nar kaman qad ra'aha, mereka dan neraka juga seperti seakan-akan mereka sudah melihatnya. Saudara sekalian rahimakumullah, saya itu percaya nikmat surgawi itu dalam tanda petik kita cicil di dunia, walaupun perbandingannya tidak memenuhi haknya. Kita ini hidup bertumbuh menyempurna, jadi hidup di alam rahim orang tua kita adalah sebuah kenikmatan. Tetapi ketika kemudian kita hidup di alam dunia setelah dilahirkan, kita merasakan kenikmatan pada tingkatan yang lebih tinggi. Betapapun di alam rahim ibu kita, kita tenang, berada dalam qororim makin, perlindungan yang teramat kokoh kuat, dihidupi oleh detak jantung dan asupan dari ibunda kita. Tetapi ada kenikmatan duniawi yang tidak dirasakan pada kenikmatan di alam rahim, alam janin. Dan tidak ada seorang pun di antara kita yang dalam tanda petik kalau merasakan kebahagiaan di dunia ingin kembali lagi ke alam rahim, tidak ada. Demikian pula orang yang sudah mengetahui hasil karya dia di bumi, di dunia, setelah meninggal dunia, itu tidak hendak kembali lagi ke alam dunia karena tingkatan kenikmatannya telah semakin menyempurna. Nah, kenikmatan surgawi itu dirasakan sejak dunia ini. Misalnya ada riwayat atau kalimat yang terkenal, baiti jannati, rumahku surgaku. Menurut saya rumah kita di surga nanti insya Allah itu diawali dari rumah di dunia ini. Caranya kita dapat rumah di surga bagaimana? Adalah dengan menjadikan rumah kita di dunia sebagai surga kita. Hidup tenang, berjihad supaya di antara anggota keluarga aku rukun, nyaman, ya, tentram, saling memaafkan, memahami, membantu satu sama lain, itu sudah surga. Perempuan yang solihah, istri yang solihah, suami yang soleh, anak-anak yang soleh, keluarga yang soleh, itu sudah kenikmatan surgawi. Termasuk kenikmatan surgawi itu adalah cinta kasih, mencintai. Kalau seseorang kemudian punya keturunan, punya cucu, itu anak kecil yang lemah, yang tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi pusat perhatian seluruh keluarga. Tiba-tiba tertanam rasa cinta entah dari mana, tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang saya maksud kenikmatan surgawi. Jadi
Kenikmatan surgawi itu sudah bisa kita rasakan, nikmat cinta kasih, nikmat pengorbanan, perjuangan dan sebagainya. Nah, orang bertakwa itu fahum wal jannah, mereka dan surga, kaman kodro'aha, seakan-akan mereka sudah lihat surga itu. Ilmu yakin mereka menyampaikan mereka pada pengetahuan tentang surga itu. Fahum fiha muna'amun, dan mereka memperoleh kenikmatan di dalamnya. Di dunia ini pun orang bertakwa sudah merasakan kenikmatan surgawi. Misalnya kekhusyuan dalam sholat, kenikmatan dalam ibadah, dalam munajat, dalam berdoa, dalam membaca ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Nikmat itu adalah nikmat surgawi. Itu adalah tasbihnya para malaikat, dan itu diperoleh orang bertakwa di dunia ini. Demikian pula hubungannya dengan neraka jahim. InsyaAllah kita akan sambung lagi pembahasan pada surat At-Takatsur ini. Masih ada beberapa ayat dan bincangan, tahapan pembicaraan tentang ilmu, tentang takwa, tentang surga dan neraka pada waktu yang akan datang. Terima kasih atas perhatian saudara sekalian. Terima kasih pada all crew yang telah menghadirkan tayangan ini. Mari kita antarkan umul kita bagi almarhumin, para guru, keluarga besar, bagi orang-orang saudara kita yang punya hajat, yang sakit, saudara kita di Palestina yang diuji dengan berbagai cobaan. Semoga Allah Ta'ala juga luaskan kasih sayangnya untuk kita dengan panjang usia para guru kita, para marja kita, para ulama kita, qaidana khusus. Semoga Allah Ta'ala menolong mujahidin al-muslimin al-madlumin al-mustadafin fi kulli makan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Malik yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillah amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin wal afu minkum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.